Oke, di video ini saya akan bahas saham-saham teknologi yang baru saja memiliki indeksnya sendiri di IHSG, yaitu IDX Tekno. Saya akan bahas beberapa saham dari IDX Tekno yang menurut saya bisa dimasukkan ke dalam golongan blue chip atau saham-saham yang keuangannya sudah kuat dan bisnisnya paling besar di antara saham-saham lainnya. Video ini bukan rekomendasi, jadikan video ini sebagai tambahan informasi untuk pengambilan keputusan teman-teman. Saya hanya memfilter saja kira-kira saham-saham apa saja yang layak untuk jangka panjang. Perlu teman-teman ketahui bahwa secara model bisnis, saham-saham di dalam IDX Tekno ini jauh berbeda dengan saham-saham teknologi yang mungkin teman-teman harapkan bisnisnya bakal seperti Apple, Amazon, atau Tesla. Saham-saham teknologi di IDX Tekno kebanyakan bukan startup dan beberapa adalah anak usaha dari grup bisnis yang sudah ada cukup lama di Indonesia. Model bisnis mereka juga mayoritas adalah bisnis to bisnis, artinya mereka lebih banyak di balik layar karena konsumen mereka adalah kelas korporasi. Ini berbeda dengan model bisnis Apple, Amazon, Microsoft hingga Tesla yang mostly B2C atau business to consumer. Model bisnis B2B keuntungannya adalah resiko lebih minim daripada bisnis to consumer karena mereka tidak perlu memikirkan produk apa yang bakal laku di pasar. Mereka hanya perlu menyediakan layanan dan produk yang perusahaan minta dari mereka. Kuncinya adalah partnership yang kuat dan luas. Kekurangan model B2B adalah mereka tidak bisa bebas berinovasi dan profit marginnya sangat tipis. Kebanyakan perusahaan-perusahaan teknologi di IDX Tekno saat ini didirikan bukan karena semangat inovatif atau disrupsi, tapi karena memang ada demand dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Makanya banyak perusahaan yang merupakan anak usaha dari bisnis-bisnis lama seperti Lipo Group dengan Multipolar Teknologi atau MLPT. Perusahaan teknologi yang murni startup adalah GoTo, Bukalapak, hingga Traveloka yang sebentar lagi akan IPO. Jika kita bandingkan performa IDX Tekno dengan IHSG dari Januari hingga akhir Juni, maka performa IDX Tekno jauh mengungguli IHSG dengan 476%, sedangkan IHSG minus 3,7%. Teman-teman jangan hype dulu, karena kenaikan luar biasa dari saham-saham teknologi ini kemungkinan besar disebabkan karena adanya indeks acuan baru, sehingga para manajer investasi mulai berbondong-bondong untuk membeli saham-saham di dalam indeks teknologi, di mana para manajer investasi akan mulai membeli untuk mengisi portfolio mereka, seperti untuk reksadana IDX Tekno. Maka dari itu, mohon jangan FOMO. Jujur, agak susah untuk melihat model bisnis dan potensi masa depan dari mayoritas saham-saham ini karena mereka berada di balik layar. Beda dengan misalnya Apple yang setiap peluncuran produk ada event-event yang bisa diikuti langsung di YouTube atau Airbnb hingga Netflix misalnya yang kita pakai produknya secara langsung. Perusahaan-perusahaan ini juga sebenarnya menurut saya banyak yang bukan pemain murni di industri teknologi. Kebanyakan mereka menggunakan teknologi untuk mendukung bisnis konvensional yang sudah berjalan. Hal penting yang teman-teman harus perhatikan adalah menganalisa saham-saham seperti ini. Teman-teman tidak bisa menyamakan dengan menganalisa saham-saham teknologi luar seperti Tesla, Fiverr, atau Airbnb. Saham-saham yang masuk IDX Tekno ini kurang lebih tetap harus cari yang bisnisnya jelas dan fundamentalnya bagus, karena sejatinya banyak yang bukan perusahaan startup. Saya juga yakin bahwa BEI tidak akan membuat indeks IDX Tekno jika GoTo, Bukalapak, hingga Traveloka tidak memiliki rencana untuk melakukan IPO. Di kategori blue chip, saya akan mengelompokkan saham-saham di video ini dalam 3 kategori segmen: penjual produk IT, digital produk agregator, dan data center. Tidak ada perusahaan dan individu yang tidak menggunakan hardware dan software yang berhubungan dengan teknologi. Bahkan saat ini anak-anak sekolah dasar sudah menggunakan laptop untuk melakukan kegiatan belajarnya. Potensi di segmen penjualan produk IT sangat besar karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan kebutuhan akan teknologi yang semakin meningkat. Di segmen penjual produk hardware dan software IT, ada 2 saham yang bisa teman-teman masukkan watchlist. Yang pertama adalah MTDL atau PT Metro Data Electronics. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh grup Ciputra. Per 2020, pemegang saham terbesar PT Ciputra Corpora dengan 35,83%, sedangkan 33,82% dimiliki oleh masyarakat. Bisnis utama MTDL adalah distribusi produk-produk IT, baik berupa hardware maupun software. Mereka memiliki lini bisnis lain berupa jasa solusi dan konsultasi. Menurut laporan keuangan 2020, penjualan dari distribusi mendominasi dengan 10,75 triliun, sedangkan pemasukan dari segmen solusi dan konsultasi sebesar 3,65 triliun. Perhatikan pertumbuhan penjualan sejak 2016 hingga 2020. 2017 naik 7,65%. 2018 naik 17,53%, 2019 naik 18,53%, dan di 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 6,95%. Dari segi balance sheet, MTDL memiliki keuangan yang kuat. Setidaknya sejak 2016 hingga 2020, mereka memiliki jumlah aset lancar yang 2 kali lebih banyak daripada kewajiban jangka pendeknya. Di 2020, aset lancar sebesar 5,1 triliun, sedangkan kewajiban jangka pendeknya hanya 2,2 triliun.
Jika kita breakdown lagi, maka sebagian besar aset lancar mereka di 2020 adalah berupa cash sebesar 1,85 triliun, di mana jumlah ini hampir sama dengan total kewajiban jangka pendek yang hanya sebesar 2,2 triliun. MTDL juga tidak memiliki kewajiban jangka lama yang berarti karena sebagian besar adalah kewajiban jangka pendek yang bisa dilunasi dengan cepat. Dari segi cash flow, MTDL juga memiliki arus kas yang positif dan terus bertumbuh setidaknya sejak 2017 hingga 2020. Tidak ketinggalan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang profitable jika kita lihat dari ROE-nya yang berada di atas 15%. Satu yang kurang adalah dari net margin mereka yang sangat rendah, hanya 2,6% di 2020 dan 2,4% di 2019. Tapi hal ini bisa dimaklumi karena bisnis mereka adalah sebagai distributor dan bukan produsen. Untuk partner, saya rasa tidak perlu ditanyakan lagi karena MTDL memiliki jaringan brand-brand terkenal dengan jaringan distribusi yang sangat luas. Di backup dan dijalankan oleh grup Ciputra dan memiliki kinerja fundamental yang kuat, saya rasa MTDL menarik untuk dipertimbangkan. Saham berikutnya adalah MLPT, PT Multipolar Teknologi. Kalau MTDL satu grup dengan Ciputra, MLPT masih satu grup dengan Lippo. MLPT memiliki model bisnis yang hampir sama dengan MTDL. Kita bisa lihat pada laporan keuangannya per 2020, di mana pendapatan dari penjualan perangkat keras dan perangkat pendukungnya mendominasi total penjualan dengan 1,38 triliun. Sisanya IT outsourcing, jasa teknologi, perangkat lunak, dan lain-lain. Total penjualan di 2020 sebesar 2,6 triliun atau naik 9,3% dari tahun 2019. Senada dengan MTDL, pertumbuhan revenue MLPT juga cukup stabil meningkat dari tahun ke tahun. Jika MTDL memiliki net profit margin di sekitar 2%, MLPT profit marginnya lebih baik dengan rata-rata 4 tahun di sekitar 5%. Poin plus berikutnya adalah MLPT ini merupakan pembagi dividen yang cukup oke. Dividen yield MLPT saat ini berkisar di sekitar 3%. Berikut tabel historis pembagian dividennya. Rp1,6 per lembar di 2014, kemudian naik menjadi 5,7 per lembar di 2015, dan jumlah dividen naik terus hingga di 2021 ini dividen yang dibayarkan menjadi Rp115 per lembar. Dari segmen digital produk agregator, saham blue chip pilihan saya adalah MCAS atau PT MCAS Integrasi. Model bisnis MCAS adalah B2B. Bisnis MCAS sangat luas dan bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu platform as a service, software as a service, dan infrastructure as a service yang terbagi di beberapa industri mulai dari digital marketing, data analytics, online payment solution, digital products, hingga logistik. MCAS adalah anak usaha dari grup Kresna. Saya masukkan MCAS ke golongan blue chip karena pasarnya yang sangat besar. MCAS adalah induk usaha dari NFCX atau PT NFC Indonesia dan DMMX atau PT Digital Media Tama Maximal. Sebagai informasi, salah satu pemegang saham mayoritas NFCX adalah PT Asuransi Jiwa Kresna yang baru saja dinyatakan pilot. Kresna Life adalah bagian usaha dari PT Kresna Graha Investama. Entah ke depan ada pengaruh negatif atau tidak terhadap MCAS, tapi teman-teman cukup tahu saja informasi ini. MCAS bekerjasama dengan banyak sekali mitra besar seperti Alfamart, WhatsApp, Telkomsel, Transjakarta, Si Cepat, Range Market, Bumi Langit, hingga Range Entertainment. Makanya tidak heran jika Raffi Ahmad kemarin sempat dituduh pom-pom saham MCAS. Revenue MCAS sejak 2018 hingga 2020 cukup baik. Terakhir di 2020, mereka membukukan pendapatan 11,3 triliun, naik 2% dari 2019. Ini cukup baik mengingat 2020 adalah tahun yang cukup berat bagi kebanyakan bisnis. MCAS mengalami penurunan laba dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2020 laba mengalami penurunan 72% dari laba tahun 2019. Untuk penjualan berdasarkan segmen, pendapatan terbesar MCAS dihasilkan dari segmen digital product sales dengan 49,1%, disusul digital product agregator dengan 31,6%, digital advertising 15,1%, IoT dengan 4,2%, dan logistik dengan 0,1%. Dari sisi neraca, MCAS memiliki keuangan yang sangat baik. Per 2020, total aset mereka sebesar 1,83 triliun. Bandingkan dengan total liabilities yang hanya 503 miliar saja. Dan yang paling baik adalah jumlah cash yang sudah lebih dari cukup untuk melunasi semua hutangnya. Per 2020, cash mereka sebesar 333 miliar, sedangkan total debt hanya 170 miliar. Terlepas dari sahamnya yang digoreng atau tidak, menurut saya MCAS memiliki kinerja fundamental dan prospek di masa depan yang cerah. Saham blue chip dari segmen data center adalah DCII atau DCI Indonesia. Walaupun harga sahamnya naik gila-gilaan tahun ini dan sudah tidak masuk akal secara valuasi, sebenarnya DCI memiliki fundamental yang sangat bagus.
Data center dibutuhkan oleh banyak perusahaan yang saat ini bisnisnya dekat dengan aktivitas cloud computing. Jasa mereka sangat dibutuhkan di berbagai industri seperti cloud services, e-commerce, finance, gaming, healthcare, hingga network service provider. Semakin banyak perusahaan yang beralih ke digital, maka semakin besar kebutuhan akan data center. Coba perhatikan sekilas kinerja DCII berikut. Revenue 2017 127 miliar. 2018 naik 130% menjadi 293 miliar. 2019 naik 66,9% menjadi 489,886 miliar, dan di 2020 naik 55% menjadi 759 miliar. Saham-saham yang revenue-nya tumbuh double digit atau triple digit seperti ini, biasanya harga sahamnya juga naik luar biasa. Bukan hanya stabil dalam cetak laba, DCII juga memiliki net margin yang sangat bagus di atas 20% setiap tahun setidaknya sejak 2017. Salah satu indikator perusahaan teknologi murni adalah margin mereka yang biasanya double digit seperti ini. DCII memiliki arus kas positif dan rasio profitabilitas seperti ROE yang sangat baik. Melihat kinerja keuangan DCII tidak heran jika Anthony Salim terus menambah kepemilikannya di perusahaan yang didirikan Otto Toto Sugiri ini. Mungkin yang agak kurang adalah pada hutang jangka lama mereka yang naik drastis di 2020. DCII terus menambah hutang untuk mengembangkan data center mereka yang menyebabkan rasio hutang DCII terutama di 2020 cukup tinggi. Jadi mohon teman-teman research lebih lanjut. Oke, itu tadi beberapa saham yang menurut saya bisa dikategorikan blue chip dari IDX Tekno. Di video berikutnya, saya akan coba memfilter saham-saham IDX Tekno apa saja yang bisa masuk ke dalam golongan second liner yang punya potensi multi-bagger. Semoga informasi ini bisa berguna bagi teman-teman.